Selamat pagi, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelum kami mulai presentasi, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Nikadek Nidia Marcella Dewi, NPM 1932 12 13 28. Perkenalkan, nama saya Nila Sari Adila Lubis, NPM 193 21 21 643. Perkenalkan, nama saya Nikadek Melinia Dewi, NPM 1932 12 10 49. Perkenalkan, nama saya Komang Tirtasi Rahayu, NPM 193 21 21 160. Perkenalkan, nama saya Nila Madesri Gunanti, NPM 1932 12 13 76. Baik, saya akan mulai presentasi kewirausahaan yang berjudul Tekong atau Sate Singkong. Baik, yang pertama saya akan bacakan visi, misi, dan tujuan. Visi, menjadi pengusaha muda di bidang kuliner dengan mengembangkan kreativitas di zaman milenial. Misinya, 1. Membuat beraneka ragam rasa dan bentuk singkong. 2. Memiliki citra rasa makanan ciri khas usaha kami. Dan yang terakhir, tujuan. Pertama, melestarikan jajan Bali atau tradisional agar kembali bangkit dan dikenal kembali oleh masyarakat. Yang kedua, mengubah atau memodifikasi jenis jajan pulung-pulung ubi ini menjadi lebih menarik dan menyajikan dalam berbagai rasa. Deskripsi usaha bisnis jajanan tradisional ini mengusung konsep tradisional modern di mana menampilkan jajan tradisional dengan berbagai modifikasi dan inovasi sehingga lebih menarik. Terinspirasi dari banyaknya jenis jajanan yang ada, maka muncul keinginan untuk memberi inovasi pada suatu jenis jajanan berbahan dasar singkong atau ubi kayu. Yang dalam ini pulung-pulung ubi menjadi jajanan tradisional yang ditampilkan lebih modern dengan dibubuhi modifikasi dalam filling atau isi dan ditampilkan atau cara penyajiannya. Bentuk pulung-pulung ubi yang pada umumnya bulat, besar, dan berisi gula merah cair cenderung membuat konsumen mengalami kesulitan mengkonsumsinya. Akibat isi dari pulung-pulung ubi ini kadang akan terciprat dan mengotori tangan atau baju. Maka dari itu, memodifikasi dilakukan pada pulung-pulung ubi yaitu dengan membuat ukuran menjadi lebih kecil dan berisi tidak hanya gula merah namun juga pisang, coklat, dan tempe penyet serta disajikan dalam bentuk sate. Lanjut, dampak usaha terhadap lingkungan ada 3, yaitu ekonomi, sosial, dan budaya. Yang pertama, ekonomi, menambah lapangan kerja dan mengurangi pengangguran. Yang kedua, peluang usaha untuk petani singkong. Yang ketiga, meningkatkan pendapatan per kapita. Dan yang terakhir, menambah daya guna singkong. Sosial, yang pertama, memberikan inspirasi pada masyarakat untuk mengembangkan kegiatan atau usaha positif serupa. Yang kedua, menyediakan media kegiatan bagi masyarakat. Yang terakhir ada budaya, melestarikan dan membangkitkan kembali citra jajanan tradisional di mata masyarakat. Analisis SWOT, yang pertama ada strength, berbahan dasar alami dan tanpa bahan kimia. Yang kedua, tidak menggunakan pengawet. Yang ketiga, inovasi rasa dan tampilan jajanan yang menarik. Yang keempat, bahan baku makanan yang terbuat dari bahan-bahan sehat yang baik untuk tubuh. Yang kedua ada weakness, kekurangan modal usaha. Yang kedua, kesulitan mendapatkan tempat usaha sesuai dan menjangkau target pasar. Yang ketiga, belum memiliki cukup pengalaman. Yang ketiga ada opportunity, banyak konsumen yang para penggemar jajanan pulung-pulung ubi akan menemukan inovasi rasa yang berbeda. Pencinta kuliner makin banyak seiring dengan bertambahnya penduduk. Yang ketiga, daya beli masyarakat Bali yang saat ini bertambah. Yang keempat ada trade, kesulitan menyesuaikan produk dengan selera pasar munculnya pesaing dengan produk serupa. Yang ketiga, saat ini masyarakat lebih mengenal jajanan modern. Selanjutnya ada risiko usaha. Yang pertama, mengalami kerugian. Yang kedua, kesulitan dalam mencari konsumen karena peminat yang sedikit. Yang ketiga, tantangan dalam memasarkan produk yang tergolong baru di pasaran. Selanjutnya ada uraian tentang usaha kami. Usaha Tekong itu ada produk, nama produk dari kita adalah Tekong, yaitu sate singkong. Yang kedua ada biaya produksi yang kami perlukan rendah dan keuntungan cukup tinggi. Yang ketiga, harga produk, harga yang terjangkau akan membuka peluang untuk usaha kami. Yang keempat ada lokasi usaha di daerah Jalan Kamboja, lingkungan kampus Universitas Warmadewa. Yang kelima ada konsumen, semua kalangan dapat menikmati produk ini. Alasan ide usaha ini yaitu yang pertama ada modal, yang kedua ada produksi, yang ketiga ada cita rasa, dan yang keempat ada harga. Alat dan bahan yang kami perlukan yaitu ada bahan baku dan peralatan. Bahan baku yang pertama singkong,
kedua kelapa muda, yang ketiga air, yang keempat garam, kelima minyak goreng, keenam gula merah, ketujuh keju, kedelapan coklat batangan, 9 pisang, 10 madu. Sedangkan peralatannya yaitu penggorengan, kompor, spatula, pisau, timbangan, baskom, penyaringan, cobek, sendok makan, dan parutan. Cara membuat tekong. Yang pertama, singkong dikupas kemudian parut hingga halus. Yang kedua, campurkan dengan kelapa parut dan garam secukupnya. Yang ketiga, buat menjadi adonan kemudian bentuk bulat-bulat. Yang keempat, buka sedikit bagian bulatan untuk memasukkan gula merah kemudian rapatkan kembali. Yang kelima, goreng pada minyak panas secukupnya hingga bola-bola singkong tenggelam. Yang keenam, setelah berwarna coklat keemasan, angkat dan tiriskan, kemudian tambahkan topping sesuai selera. Selanjutnya, pemasok bahan. Bahan utama kita membeli di pasar Badung seperti singkong, tusuk sate, kelapa, gula merah, pewarna makanan, minyak goreng, garam, pisang, keju, coklat batangan, dan madu. Membeli peralatannya kita di UD Penny untuk membuat tekong seperti penggorengan, baskom, timbangan, sendok, mika plastik, spatula, penyaringan, cobek, parutan, pisau. Selanjutnya, keuangan. Yang pertama, kebutuhan modal. Modal awal yang kami perlukan untuk membuat usaha ini sebesar 2.350.000. Yang kedua, komponen biaya. Biaya yang kami kumpulkan akan kami gunakan dan rinci sehingga menghasilkan laba atau keuntungan. Yang ketiga, harga pemasaran produk. Harga tekong per picis kami jual dengan harga 1.000. Yang keempat, laba usaha. Target kami dapat menjual tekong 360 picis per hari. Yang kelima, sumber modal. Sumber keuangan atau sumber pendanaan dari usaha tekong ini berasal dari dana pinjaman dari orang tua. Yang keenam, penggunaan modal. Modal yang kami gunakan untuk membeli bahan dan peralatan yang diperlukan untuk membuat tekong. Kebutuhan modal untuk bahan dan alat bisa dilihat di tabel. Perhitungan laba, harga tekong per picis sama dengan 2.000 per picis. Jumlah produksi sama dengan 100 per picis. Total biaya modal sama dengan 200.000. Laba per 100 picis sama dengan harga dikali jumlah produksi dikurangi total biaya. Sama dengan 4.000 dikali 100 dikurangi 300.000. Sama dengan 100.000 per picis. Laba per picis sama dengan 100.000 dibagi 100 sama dengan 1.000 per picis. Marketing. Cara promosi yang kami pilih yaitu dengan promosi via media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan lain-lain. Selain media sosial, kami juga menggunakan sebuah papan tulis untuk promosi on the spot di lingkungan atau lokasi penjualan nantinya. Contoh produk tekong bisa dilihat di atas. Strategi dalam persaingan bisnis. Menjual produk sesuai dengan harga pasar, menjaga kualitas dan rasa produk agar tetap sama, memberikan pelayanan yang baik kepada konsumen, aktif melakukan kegiatan promosi di media sosial. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Kami tutup dengan selamat pagi.